6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan udah 27 klien. Itu gimana? Coba 27 bagi 6 tuh berapa? Berarti Disesuaikan sama target klien masing-masing juga, industrinya preferensinya seperti apa. Oke. Itu yang pertama adalah strategi kita saat cari jobnya, sama yang kedua cover letternya gitu. Oke nih, service apa yang mau kita tonjolkan, sama target klien kita siapa. Nah, saat kita masukin keyword gitu ya, kita make sure ada filter-filter yang kita pakai di platformnya itu sendiri. Mau mau ditariknya langsung ke bank lokal atau ke bank swasta atau kemana. Hai, apa kabar? Kembali hadir saya Adelia Lukman di BBC Bincang-Bincang Karir hanya di YouTube channel Tania Gromenko. Ini episode keberapa ya? Udah saking banyaknya, coba ikutin aja playlist BBC-nya di sini ya. Boleh nonton episode sebelumnya. Dan yang pasti di tiap episode itu selalu ada insight, ada inspirasi dan juga cerita-cerita seru dari alumni-alumni SGBVA Course. Nah, hari ini juga kita bakalan ngundang satu orang alumni namanya Jihan, dan dia ini sudah berhasil secure 27 klien dari Upwork. Gimana itu ceritanya ya? Kok bisa? Saya aja belum satu pun berhasil goal dari Upwork. Gimana caranya? Nanti kita bakalan langsung ngobrol sama Jihan. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, jangan lupa dong kalau belum subscribe dulu. Kemudian juga like konten-konten yang sebelum-sebelumnya, dan komentar juga sebanyak-banyaknya. Termasuk kalau kamu misalnya pengen ngasih ide, usulan, pengen bahas tentang apa lagi gitu ya, boleh banget langsung aja ketik di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja kita ketemu sama Jihan. Hey Jihan. Halo Kak. Thank you banget udah mau diundang ke sini, hadir hari ini ya. Thank you. Ini banyak banget yang penasaran sama Jihan gitu kan. Apalagi pas dikasih tahu Jihan ini udah secure 27 klien dari Upwork gitu kan. Oke, tapi sebelum ke situ boleh perkenalkan dulu dong ke yang lagi pada nonton BBC. Jihan ini dari SGBVA Course batch berapa? Udah berapa lama juga remote working gitu ya, dan sehari-harinya ngapain lagi? Oke, thank you teman-teman. Nama aku Jihan. Kalau di SGB dulu aku di batch 17 sekitar Februari atau Maret 2024 tahun ini. Sebetulnya baru aktif remote working itu kurang lebih 6 bulanan ini. Jadi baru dari bulan Juni. Dari gitu, Juni. Dari Juni. 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan udah 27 klien. Itu gimana? Coba 27 bagi 6 tuh berapa? Berarti Agak rata-rata per bulannya punya berapa klien gitu kan? Dan klien kamu dari mana? Dari luar semua berarti ya? dari luar semua. Yang sekarang masih di handle itu dari mana aja? Long term ada dari US, ada dari Singapura. Wow. Terus kemudian ada beberapa yang 2 atau 3 yang by project. By project ya, semuanya dari luar gitu kan. Emang service yang ditawarkan sama Jihan ini apa? Kebetulan aku melanjutkan lagi nih Kak kerjaanku waktu kantoran. Jadi aku lanjut sebagai PR atau public relations dan semua kegiatan turunannya. Mostly sih menulis sih gitu. Keren banget. Oh jadi dulu kerja kantornya tuh sebagai PR. Iya. Pendidikan di komunikasi juga? Communication juga. Nyambung ya, diterusin ya. Jadi ya ngapain cari yang lain ya, emang kita udah kuasai aja ya. Betul. Gitu kan. Oke, terus terakhir tuh di kantor tahun berapa ngantor yang emang ngantor di office gitu? Di office, nah itu jadi sebelum bulan Juni tuh Mei sih aku ajuin resign, Juni baru keluar. Oh gitu? Iya baru. baru banget tahun ini resignnya Tahun gitu ini. ya. Setelah sebelumnya berapa tahun itu berkarir? Kurang lebih kalau di office 6 tahunan ya. 6 tahunan? Kenapa kamu berhenti? Kenapa? Aduh, mungkin kalau dari Kadel atau teman-teman yang lainnya yang punya anak ya sudah pasti merasakan kebimbangan itu ketika anak udah di usia mungkin ke balita gitu ya. Mungkin agak lebih sulit ini kita membalance kehidupan di kantor yang penuh dinamika itu dengan yang di rumah. Emang gitu. Jihan anak sekarang umur berapa? Mau 3 tahun. Oh 3 tahun, aduh toddler ya. 3 tahun tuh kayak lari ke sana kemari, aktif-aktifnya ya. Lagi yang dikasih tahu nggak mau denger gitu kan. Biasanya emang dulu waktu Jihan kerja itu anak dititip sama siapa? Sebetulnya kita ada support system di rumah, ada mbak yang bantuin gitu. Tapi tetap ya kayaknya kalau balita dan mungkin anak juga beda-beda. Jadi ngerasa kayaknya lebih safe, lebih secure kalau kitanya yang lebih banyak di rumah. Oke, berarti setelah resign dari Juni sampai sekarang nih udah mau Desember ya,
Itu yang jadi kesibukannya Jihan sehari-hari apa aja? Kesibukan mostly sama sebetulnya masih kerja ya gitu. Cuma sekarang skemanya geser. Jadi nggak ke kantor, nggak perlu commute lagi, tapi ya udah pagi bangun setelah megang anak bisa langsung laptopan gitu. Tetap kerja sih ya. Tetap ya. Sama Nggak aja beda. sih, nggak beda sih. Tetap kan ada klien, ada pekerjaan, ada deadline, ada target gitu ya. Ada. Tetap ya. Cuman bedanya bisa di rumah gitu. Betul. Oh, tapi ini berarti udah yakin full time remote aja? Insya Allah kayaknya akan selanjutnya diteruskan dalam jangka Diteruskan. waktu panjang. Nggak kangen suasana kantor nih? Insya Allah lebih nyaman di rumah aja kita ya. Nggak kangen macetnya. Nah itu yang bikin malas tuh macetnya ya. Nggak ngangetin deh kalau Nggak. urusan harus pulang pergi dari rumah kantornya tuh bener. nggak deh. Mending kayak gini aja ya. Betul. Bisa kerja sambil pakai baju rumah. Betul. Iya kan gitu. Ada tukang sayur lewat bisa dulu ke tukang Betul. sayur. Itu yang mahal Itu ini. ya ternyata ya itu yang mahal banget. Bisa someday bisa anak udah sekolah bisa nganterin ya kan. Nah oke, kalau soal tadi Jihan itu kan terkenalnya di lingkungan SGBV course ini ya guys. Itu berhasil secure 27 klien di Upwork. Itu kayak what tuh pertama denger, hah gimana ceritanya itu gitu ya. Gimana caranya gitu, langsung aja cut to the chase, kita semua pengen tahu itu gitu karena sebenarnya Jihan ini udah pernah tampil di free talk show-nya ya sebagai guest speaker free talk show di SGBVA. Tapi aku sendiri waktu itu nggak sempet nonton Jihan, dan rekamannya pun hanya 24 jam kan ya, dan banyak banget yang request nih ke tim sosmed SGBVA, undang lagi dong Jihan gitu ya karena pengen tahu gitu. Oke, kalau cut to the chase, gimana caranya bisa dapat 27 klien di Upwork itu? Oke, kalau aku bisa persingkat ya, intinya adalah pertama profil. Jadi kita maksimalkan profil kita itu benar-benar sesuai yang expertise kita, service yang mau kita tawarkan dan target kliennya kita mau menyasar kemana. Jadi sebisa mungkin tidak terlalu umum karena kan nanti kompetisi akan semakin ketat ya. Tuh. Jadi memang profilnya kita bikin terstruktur, kita bikin yang benar-benar meng-highlight apa yang menjadi kelebihan kita, pengalaman kita, termasuk portfolionya juga dibuat yang terstruktur, yang secara tampilan itu enak dilihat gitu, disesuaikan sama target klien masing-masing juga, industrinya preferensinya seperti apa. Oke, contohnya Jihan kan tadi cerita servisnya adalah di PR dan turunannya. Betul. Jadi di profil yang Jihan tulis apa? Gampangnya ya, misalkan nih pekerjaan umumnya public relations gitu ya. Tapi aku bikin spesifik, jadi PR-ku adalah PR untuk B2B industry. Oke. Gitu. Jadi memang menyasarnya ya klien-klien B2B yang memang corporate to corporate gitu, bukan yang brand atau bukan yang merek individu gitu, bukan. Oh gitu. Dan itu yang ditulis di profil kita ya. Itu harus berarti harus jeli juga nyari ya industri mana yang kira-kira kompetisinya nggak terlalu banyak gitu ya. Lebih spesifik juga kita nargetinnya. Jadi nggak sembarang kayak nyari gitu ya, lihat oh ini cobain ya. Itu iya betul. Kalau kita lebih spesifik most likely akan lebih cepat dapat ya. Betul, karena klien yang mencari pun dia akan lebih prefer dengan pekerja yang memang dia spesifik nih sesuai kebutuhan dia gitu. Oh, jadi di profil tuh kalau misalnya kan di Upwork itu ada kayak kamu punya skill apa aja. Kan kebanyakan kayak pengen sebanyak-banyaknya dicantumin tuh ya. Iya. Mendingan gitu atau jangan? Lebih baik banyak boleh, tapi tetap dalam lingkup spesifik yang kita expertise tawarkan kita, ya. betul. Oh gitu, jangan tiba-tiba mau jadi social media manager tapi terus nanti di sananya ada misalnya yang nyeleneh banget apa ya? Jauh banget, misalkan kayak social media manager terus bookkeeping gitu. gitu ya kan, agak nyerempet jauh gitu. Iya. Palu gada kurang berlaku ya guys. Oh, kalau di Upwork palu gada kurang berlaku. Iya. Ah, ini kunciannya nih ternyata ya. Oh, gitu. Aku pikir kayak segala aja deh cobain gitu, yang menarik, yang bayarannya gede cobain, enggak ya? Enggak ya. Oke. Nah, Betul. Cuman sekarang berarti kan yang didapat semuanya klien luar negeri ya. Menurut Jihan lagi yang jadi kunci sukses lainnya untuk dapat klien di service yang kita pilih selain tadi kan profil harus bagus, portofolionya juga sesuai. Terus apalagi ada kunci lagi nggak sih, kayak misalnya kita harus nongkrongin di jam-jam tertentu gitu? Oke. Kalau dari aku ada 2 lagi, yaitu yang pertama adalah strategi kita saat cari jobnya, sama yang kedua cover letternya.
gitu. Iya, iya, Jadi iya. kalau boleh aku Heeh. jelasin lebih spesifik, jadi pertama strategi cari job itu adalah kan kita udah tahu nih, oke nih service apa yang mau kita tonjolkan sama target klien kita siapa. Mhm. Nah saat kita masukin keyword gitu ya, kita make sure ada filter-filter yang kita pakai di platformnya itu sendiri Mhm, gitu. mhm. Jadi dengan memaksimalkan penggunaan filter itu ya kayak sama kalau kita beli barang di Shopee ya kan, Mhm. pasti kita ada filter barang yang dari Shopee Mall gitu ya Iya. atau yang kayak gitu-gitulah Heeh. gitu. Ini juga sama sebetulnya. Oh Jadi untuk gitu. memaksimalkan untuk job posting yang muncul itu benar-benar sesuai dengan service utama kita. Iya, iya, Tuh, jadi nggak. menghindari scam juga Oh benar, gitu. karena kan serem ya ternyata di Upwork itu kan Mhm, banyak scam. betul, platform seperti itu pasti scam ada aja dan pasti semakin banyak. Jadi pinter-pinternya kita Pinter-pinter, oke. Tapi ngomong-ngomong gitu. yang bikin Jihan milih Upwork tuh apa sih waktu itu? Dan apa emang, apa ya, keunggulannya Upwork gitu? Oke, jadi waktu aku milih Upwork tuh sebetulnya tidak disengaja ya waktu Mhm. kursus aku ingat banget kita diminta untuk approach klien di berbagai platform. Memang thankfully waktu itu yang jodoh adalah dari Upwork gitu, Mmm. yang ada klien yang respon. Jadinya oke deh kayaknya kita maksimalkan aja pakai platform ini gitu ya. Dan menurutku sebagai yang sebelumnya pekerja kantoran gitu ya, memang lebih enak pakai platform khusus seperti Upwork atau sejenisnya. Mhm. Karena secara administratif pun kita dimudahkan, Mmm. kita nggak perlu bikin invoice, nggak perlu bikin kontrak gitu ya, kita fokus kerja aja gitu. Mhm. Dan untuk filtering scam tuh sebetulnya cenderung lebih mudah Mmm. gitu. Jadi kita nggak perlu bingung nih ketika ada klien yang reach out, ini scam bukan ya Mhm. gitu, karena sebetulnya mudah untuk difilter Mmm. gitu. Oke. Nah, terus kayak, di Upwork ini, cara milih kerjaan yang cocok tadi difilter, terus kayak Mhm. kamu suka merhatiin nggak sih dari sesama teman-teman alumni aja gitu ya, merhatiin nggak kesalahan-kesalahan, apa yang sering kamu lihat gitu dari profil orang-orang, Mmm, yang bikin mereka gagal dapetin klien di Upwork ini? dari profil ya berarti Mhm, ya? mhm. Mungkin sebetulnya adalah pertama dari sisi strukturnya, Mhm. mungkin secara struktur itu belum terlalu kayak rapi atau Mhm. belum begitu meng-highlight apa sih yang menjadi service atau keunggulan utama gitu ya. Mhm, Itu sebetulnya yang common mistake yang cukup sering ditemukan dan itu mhm. wajar apalagi kalau masih baru terjun banget Mhm. atau sebetulnya ketika terjun ke remote working belum betul-betul self reflection. Jadi Mmm. belum tahu betul gitu kira-kira apa ya yang mau dikerjakan utamanya gitu, apa Iya. yang matching dengan expertise dan pengalaman selama ini Heeh. gitu. Oke, gitu ya. Kalau di Upwork itu kan, guys, kalau kita apply untuk satu pekerjaan itu kan harus ada connect ya yang Betul. kayak kita tuh, ngasih mau mau berapa connect nih gitu ya, harus Mmm, ngabisin connect dan setiap bulan itu ada jatah connect gratis. Kalau mhm, udah habis kita harus beli kan. Kalau betul. Jihan sampai beli juga nggak ngemodal nggak? Enggak, Enggak, jujur beneran? ya, Serius? nggak pernah beli karena jujur waktu sebelum course aku udah pernah buka akun Upwork. Mhm, Tapi memang ya namanya kita belum punya ilmunya ya gitu, mhm. asal-asal apply habis itu connect ya, Iya. nggak lanjut kita kan. Habis itu oke deh kita kayak harus kursus dulu biar Mhm, tahu nih ilmunya gitu kan. Jadi emang ada jeda waktu beberapa bulan, connect itu terkumpul karena dapet jatah gratis yang mhm. bulanan dari Upwork Iya. tuh. Jadi ketika ilmunya udah siap, udah ngebagusin profil segala macem, udah familiar juga dengan fitur-fitur Upwork, baru kita gas apply-apply lagi Oh gitu. gitu. Jadi nggak Mhm, ngemodal beli-beli connect, enggak ya? enggak sih. Oh, kan ada juga yang kalau Mhm, misalnya pengen, application kita dilihat jadi mhm. posisinya lebih atas itu juga ada connect Iya, lagi yang bisa kita lihat. ada, betul. Enggak juga pakai kayak gitu? Itu Pernah kan nyobain? kalau di Upwork kan tuh namanya sistem bidding ya Mhm. gitu, biar proposal kita jadi top 3 gitu ya. Ya, Beberapa kali sih dipakai, tapi memang nggak sampai yang menghabiskan begitu banyak, karena memang kuncinya adalah cover letter kita cover bagus. letter. Nah, Betul. cover letter ini gimana nih caranya ya gitu kan. Mhm. Cover letter tuh apa sih gitu? Gimana sih? Nah ini nih cover letter yang menarik adalah mungkin teman-teman semua juga kadal ya kalau kita pernah apply kerja kantoran biasa, pastikan kita ada body email yang ditulis dengan Dear HRD gitu ya, atau Ya. Dear kantor apa gitu, Heeh. nama saya ini, saya pengalaman ini bla 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 gitu. Nah kalau di Upwork sebetulnya
tidak perlu approach yang terlalu formal seperti itu. Tuh, jadi kuncinya kalau mau proposal kita cepat dilihat, cepat direspon adalah cover letter kita itu kita maksimalkan kalimat pertamanya. Nah, kalimat pertamanya harus gimana? Nah, seperti apa kalimat pertamanya itu selalu aku usahakan aku buat serelate mungkin dengan job postingnya. Misalkan nih tadi Kak Adel bilang, coba deh kalau job postingnya social media manager gitu ya. Coba misalkan di cover letter kalimat pertama aku selalu make sure aku bilang seperti ini. Hai, I'm Jihan gitu ya. Job posting kamu menarik banget nih buat aku karena I've been doing this for years sebagai apa di perusahaan apa atau project apa gitu. Nah, jadi kalimat pertama itu kita make sure kalau pengalaman dan profil kita relate dengan job postingnya. Jadi klien akan lebih terpacu untuk kebuka nih proposalnya secara utuh gitu. Jadi itu dulu. Baru kemudian di kalimat bawahnya kita bisa bilang pengalamannya seperti ini, singkat aja ya gitu. Terus kira-kira ide apa yang kita punya untuk kebutuhan dia di job posting itu. Misalkan dia butuh social media manager buat Instagram gitu ya. Kita bilang kayaknya akan bagus deh kalau Instagram kamu approach-nya ABCD, singkat aja gitu. Mau nggak dilanjutkan diskusinya via call atau di Upwork message aja. Thank you ya gitu. Semoga kita bisa lanjut collab di project ini. Oh gitu aja. Jadi ujungnya juga ada kayak call to action-nya ya. Betul. Itu mengundang sekali itu bener kan, kayak mau nggak diskusi lebih lanjut lagi yuk gitu kan ya. Intinya adalah memancing untuk ngobrol. Mancing, gitu. Oke. Ih, keren banget. Oh gitu caranya. Oke. Setelah trial error ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman tidak perlu terlalu banyak trial error, bisa langsung dicoba aja. Iya, gitu. dicoba ya. Ini kalau misalnya tadi kayak, gimana? Langsung di rewind lagi, dengerin lagi ya. Ini kunciannya banget semuanya dari Jihan nih. Nah, terus yang kadang bikin bingung di Upwork itu adalah menentukan rate. Oh betul. Ya kan, ada yang bilang wah kalau di Upwork atau kayak gitu sih platform gitu jatuh-jatuhan harga tuh gitu ya. Gimana nih kalau strateginya Jihan? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk menentukan rate itu akan sangat berbeda-beda tergantung jobnya dan industrinya. Jadi sangat aku sarankan sekali teman-teman yang sebelum nanti terjun apply job secara aktif di Upwork itu lakukan competitor research itu secara mendalam. Tuh dalam artian ketika kita sudah tahu service apa yang mau dilakukan gitu ya, di Upwork tuh sebetulnya kita bisa lihat teman-teman freelancer yang lain atau pekerja yang lain. Nah, aku sarankan banget teman-teman cari pekerja lain yang industri atau jobnya sama, terus nanti dilihat profilnya, dilihat teman-teman itu tuh kira-kira ngeset rate-nya berapa gitu ya, terus project-project seperti apa yang biasa diambil. Nah, dari situ baru pastikan akan ketemu polanya ya, pola rate-nya. Nah, kita misalkan baru memulai, kita coba bisa mulai dari rate yang agak sedikit di bawah. Gitu. Dan kalau mau lihat berarti kita di Upwork itu kan bisa hiring, bisa finding a job ya. Kalau mau ngelihat riset orang-orang yang sama service seperti kita, berarti kita posisiin settingnya yang kayak mau hiring gitu ya. Bisa juga kok kita dari akun yang pekerja gitu ya, di kolom keywordnya yang di bagian atas itu sebetulnya ada pilihan untuk kita mau mencari job atau mencari talent. Nah, tinggal dicari aja misalkan pekerjaan social media manager. Habis itu kita pilih kita mau nyarinya talentnya. Gitu. Jadi nanti riset ya. Betul. Seperti itu gitu cara nentuinnya. Oke. Terus kalau kayak untuk mengawali tadi seperti Jihan bilang nggak apa-apa deh kita ngeset rate yang agak lebih di bawah dulu gitu ya. Terus kapan nih waktunya kita bisa menaikkan rate di Upwork? Menurutku akan lebih aman ketika kita setidaknya at least penghasilan itu udah di angka $1,000 di Upwork itu. Gitu. Jadi Upwork itu kan di profilnya kita bisa lihat ya, ini orang udah pernah ngerjain berapa project, udah pernah mengerjakan project tuh dan penghasilannya sampai berapa, itu sebenarnya kelihatan. Dan itu membentuk yang namanya social currency. Dalam artian semakin banyak projectnya atau semakin banyak income kita yang terlihat di profil, itu menaikkan credibility kita sebagai pekerja. Gitu. Jadi ketika udah at least di atas 1.000 itu kan jadi tulisannya bisa 1K gitu ya. Baru teman-teman bisa consider apa dinaikin ya rate-nya gitu. Dan aku suggest banget diskusi sama ChatGPT. Oh gitu? Gitu iya. Sampai sekarang aku juga masih. Iya. Jadi kayak nanya biasanya untuk service ini berapa sih rata-rata orang ngasih ininya rate-nya gitu ya. Betul. Dan dari negara-negara tertentu juga beda-beda ya. Betul, disesuaikan dengan home base kliennya dan home base kita juga. Jadi rate-nya fair untuk kedua belah pihak. Itu keren banget tuh. Nah, kalau Jihan sendiri startingnya dari berapa waktu itu?
Aku kayaknya ngikut suggestion yang di kursus sih, Mm-mm. aku mulai kalau nggak salah dari 10. 10, Iya. langsung $10 per hours itu udah tinggi loh ya kalau di Upwork ya. Nah, tapi gini, Heeh. sebetulnya adalah aku hampir tidak pernah ambil kerja yang hourly rate gitu. Jadi Iya, iya. mungkin kalau teman-teman kok projectnya bisa misalkan agak lumayan banyak gitu ya. Mm-mm. Karena sebetulnya aku nggak ambil kerja per hour di awal, aku lebih ambil kerja yang jangkanya pendek-pendek. Jadi dibayarnya fixed rate gitu. Oh, yang jadi ya project base aja yang fixed rate ya. Berapa hari atau seminggu selesai gitu. Oh gitu. Oke, ngerti. Kalau di Upwork itu kan nanti bayarannya juga bisa langsung ditransfer ke bank ya? Betul, jadi Upwork itu juga sistemnya kayak apa ya, kantong digital gitu ya. Jadi uangnya masuk dulu ke akun Upwork, nanti kita bisa setting mau tarik di tanggal berapa gitu ya, nominalnya berapa, dan itu kita bisa setting mau mau ditariknya langsung ke bank lokal atau ke bank swasta atau kemana. Ngegosip dikit dong Jihan. Kamu minum. Ngegosip dikit dong ya. Kayak kamu selama 27 kerjaan ini ya, 27 klien ini, pernah nggak kayak dapet klien yang ribet gitu terus kayak aneh? Ada nggak? Pasti karakteristik klien beda-beda ya, ya ada-ada aja lah gitu. Tapi so far belum yang sampai scam banget atau gimana tuh belum ada. Tapi kalau ada yang kecenderungan ke situ ya ada-ada aja. Ada aja ya. Ini biasanya ya klien-klien yang di Upwork itu kebanyakan emang merekanya juga ahli atau yang kayak merekanya nggak ngerti sama sekali tugas yang mereka kasih atau gimana sih? Bermacam-macam banget spektrumnya ya. Dan itu tergantung kitanya juga memposisikan kitanya gitu. Kalau kitanya ketika ngobrol kitanya profesional, kita terlihat udah tahu banget nih apa yang kita kerjain gitu ya, kita akan meng-attract juga klien-klien yang memang paham sama apa yang dia mau gitu. Ternyata gitu juga ya. Padahal ini platform loh, tapi kita bisa ya apa yang kita tunjukkan di platform itu akan attract orang yang juga nantinya sefrekuensi gitu ya. Oh keren banget. Jadi gimana guys, mau langsung ngulik lagi Upwork-nya yang kemarin udah kayak aku nggak cocok di sini, aku mau belajar sama Jihan abis ini ya. Mau DM-an, mau konsultasi biar at least yang dari kemarin belum berhasil bisa pecah telur deh, berhasil satu aja dulu gitu ya. Coba dulu ya. Penasaran banget soalnya. Mari kita coba guys kalau gitu ya. Nah kalau menurut Jihan sendiri ya sebagai seorang remote worker dari bulan Juni gitu kan sampai sekarang, yang dulunya kerja kantoran 6 tahun gitu, apa tantangan terbesar yang Jihan hadapi saat bekerja remotely ini gitu? Emang tadi kan enaknya udah ya enak lah kerja dari rumah gitu deket sama anak, tapi tantangannya apa? Sejauh ini tantangan paling besar adalah menjadi bos untuk diri sendiri. Itu berat sekali teman-teman ya gitu. Mungkin kalau yang di kantor ngerasain, aduh susah ya kadang punya bos ABCD gitu. Percayalah ketika remote working, yang paling susah adalah menjadi bos untuk diri sendiri gitu. Gimana kita bisa disiplin setiap hari gitu ya. Kalau demot nggak demot, gimana kita bisa tetap perform, tetap kerja dengan baik gitu ya. Nah itu yang mohon kita bisa dibantu gimana ya biar konsisten gitu ya. Di setiap BBC kita selalu dapat jargon baru. Jargon kali ini adalah demot nggak demot tetap harus perform. Ya, demot nggak demot harus tetap perform. Bener banget ya Jihan, kalau kayak di rumah tuh oke lah kita udah time blocking gitu ya. Pokoknya jam segini untuk kerja gitu ya. Anak udah ada yang aman lah, dia udah makan, udah mandi gitu ya, udah bisa dijagain dulu sama support system di rumah. Tapi begitu depan laptop tuh kayak oke, buka HP dulu lah, buka HP-nya banget ya kayaknya. Buka HP-nya lama. Scrollingnya lama ya. Aduh itu bener ya. Sedangkan kalau di kantor kan mungkin kayak ada faktor diawasin ya sama bos. Iya benar. Ya kan? Ya kan kalau di rumah siapa yang ngawasin diri sendiri ya. Gitu. Aduh keren. Nah kalau sebagai alumni SGBVA nih Jihan ya, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman yang memang mau mencoba peruntungan ya, bisa dibilang peruntungan lah ya, atau mungkin side hustle di Upwork gitu? Kalau buat aku sih ya, kalau sebagai alumni aku happy banget karena memang ilmunya bisa aku pakai banget dan community-nya yang paling penting di sini gitu. Jadi kalau teman-teman baru mau mulai gitu ya dan ngerasa aduh tapi aku nggak yakin nih apakah udah siap mau terjun sekarang ya gitu. Kalau aku bisa bilang ambil aja dulu, pelajari dulu ilmunya karena nanti siap nggak siap gitu ya, opportunity itu akan datang ketika kita memang sudah ready dengan ilmunya gitu. Jadi ilmunya pun mau dipakai
nanti setelah lulus course-nya ataupun masih nanti-nanti, itu nggak masalah banget karena aku pun juga ada jeda Iya. gitu. Jadi habis selesai course aku juga nggak langsung kayak terjun gitu ya. Aku masih ada jeda, aku masih kantoran dulu, masih memahami dulu dari diriku sendiri mau mengerjakan apa, platform apa yang aku pilih gitu ya. Nggak apa-apa banget. Baru ketika aku sudah ready, ilmunya ternyata kepake banget. Teman-temannya juga support systemnya masih aktif-aktif banget gitu. Jadi saranku siapkan dulu dari diri kitanya dengan Iya, ilmunya. dengan ilmunya ya, dengan join SGBVA course. Tapi kalau Jihan sendiri dulu kenal SGBVA course nih dari mana? Dan apa yang bikin akhirnya memutuskan oke aku mau join deh gitu? Waktu awal tahun ya gitu. Aku sebetulnya lihat di Instagram tuh sama tuh kayaknya ada free webinarnya tuh. Nah pas banget di situ free webinarnya yang ngisi adalah orang yang kantoran dan backgroundnya mirip kayak aku. Jadi aku ngerasa kayak wah join dulu deh ini free webinarnya. Terus dengerin pembicaranya ngobrol, cerita gitu ya. Terus kayak oke nih ini banyak relate sebetulnya dengan apa yang aku lakukan. Dan dia bisa gitu. Bisa apa namanya di jalur remote working itu dia juga berhasil. Oke deh habis itu aku mantep kayaknya aku bisa nih ambil ilmunya dari course ini gitu. Akhirnya join lah di batch berapa waktu itu? 17. 17 ya. Oh, oke. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk yang misalnya udah dari lama tahu ada platform seperti Upwork. Sebenarnya banyak ya yang lain sekarang yang kayak Betul. dari dulu juga udah ada Fiverr, sudah ada freelancers, udah ada banyak banget yang lokal Banyak juga. banget yang lokal Banyak juga ya? mulai tumbuh ya. Ya, jadi kayak kalau khawatir, aduh aku kalau klien luar kayaknya masih belum pede. Ya banyak platform lokal ya. Betul. Itu bisa dicoba juga silahkan. Dan tadi itu saya sarankan setelah nonton ini di rewind lagi karena tadi cara-caranya udah sama Jihan dikasih tahu banget tuh ya gitu. Jadi kalau misalnya masih penasaran ikutan SGBVA course aja karena tentang reach out client di Upwork ini juga diajarin ya. Betul. Kita banyak banget deh lewat Upwork, lewat Instagram, lewat LinkedIn itu tuh semuanya diajarin. Betul. Aku juga sukanya itu sih. Jadi kita semua tuh mungkin pintu rezekinya ya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan di satu platform belum berhasil, nggak usah merasa terlalu demot gitu ya, nggak usah merasa terlalu down. Kita bisa coba gitu di platform yang lain gitu. Ya, jadi beda-beda kolam rezekinya di mana gitu ya. Dan untuk Jihan ini kebetulan kolam rezekinya dari Upwork sampai bisa 27 klien dalam 6 bulan itu aduh amazing banget, keren banget kau, keren banget. Keren banget. Coba berikan saran terakhir dong buat penonton BBC nih yang mau mulai perjalanan remote karirnya nih, gimana Jihan? Kalau aku bisa sharing, yang pertama dan paling utama adalah kenali dalam-dalam diri sendiri. Itu dulu, karena ketika sudah betul-betul mengenali diri sendiri, apa yang dibutuhkan, apa yang memang menjadi expertise atau keahlian utama gitu ya, nanti di perjalanannya tidak akan gampang naik turun, nggak akan gampang goyah, nggak akan gampang FOMO sama jalur orang lain gitu ya. Kita bisa tetap pede dan bisa tetap konsisten di jalur kita sendiri. Yes. Gitu. Itu keren banget ya. Dan satu lagi jangan lupa jargon kita di episode kali ini, demot gak demot tetap harus perform. Ya, thank you ya. Thank you, Makasih Kak banget Adel. Jihan. Thank you. Pokoknya buat teman-teman yang pengen kontak dan mungkin mau DM-an sama Jihan boleh ya. Boleh. Instagramnya apa? @jihanmahirash. Bisa ngobrol-ngobrol di situ. Oke, atau mungkin ada yang butuh servicenya Jihan itu juga boleh banget ya. Kalau gitu thank you so much teman-teman yang udah simak BBC episode kali ini. Jangan lupa yuk langsung aja ikuti free webinarnya. Sudah kami pin linknya di bawah sini ya. Untuk yang belum ikutan langsung ikutan aja. Dan kami tunggu juga kehadiran kamu di batch berikutnya di SGBVA course. Jangan lupa nanti ada BBC episode berikutnya yang bisa kamu tonton bersama guest speaker lainnya ya. Saya Adelia Lukman dan juga Jihan pamit. Bye-bye. Bye-bye.